kue dan jagoan matematika. Selamat datang di podcast Petualangan Memecahkan Masalah. Aku Nabila sebagai host di podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, aku mengundang dua narasumber hebat yang siap membagikan rahasia dapur dan angka. Penasaran? Kenalan dulu yuk sama mereka. Nah, ini dia teman-teman, dua narasumber kita. Kenalan dulu yuk. Halo Kak Zahra, halo Kak Rima. Halo teman-teman, kenalin aku Karima. Aku siap berbagi di sini. Halo semuanya, aku Kak Zahra. Aku di sini siap bongkar rahasia yang bikin kue semakin enak. Wah, semangat banget ya. Kalian dengar sesuatu nggak? Kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa ya? Iya, betul sekali. Hari ini kita mau ngobrolin tentang kue dan resep rahasia. Nah, siapa di sini yang suka makan kue? Atau bahkan suka bantu mama papa di rumah? Pasti seru kan? Nah, Rima, Kak Zahra, aku mau nanya nih. Aku mau bikin kue yang banyak buat temen-temen aku. Itu gimana ya caranya biar rasanya itu tetap sama seperti yang di resep? Kalian ada tipsnya nggak? Tentu ada kan Nabila. Nah, di balik itu semua ada rahasianya loh. Rahasia itu ada sangkut pautnya sama pelajaran matematika yang kita temui di sekolah. Nah, perbandingan itu bisa disebut juga dengan rasio dan proporsi. Kak Rima, aku dengar Kak Rima punya cerita menarik nih soal kue mangga. Boleh diceritain nggak ke teman-teman kita semua? Bisa. Jadi teman-teman dengerin ya cerita ini. Kakak punya teman namanya tuh Kak Dewi. Kak Dewi jago banget masak loh, terutama bikin kue. Dia punya resep kue mangga kesukaan neneknya. Resepnya begini. Untuk satu loyang kue membutuhkan 2 buah mangga, 1 gelas tepung, dan setengah gelas gula. Wah, kedengarannya enak banget nih. Tapi pernah nggak sih Kak Dewi itu menghadapi masalah tentang resep ini? Pernah banget kan Nabila? Pernah nih, Kak Dewi mau bikin kue untuk acara ulang tahun temannya. Dia butuh kue yang jauh lebih banyak, sekitaran 4 loyang. Nah, tapi dia bingung berapa takaran mangga, tepung, dan gula yang harus dipakai. Nah, bukan hanya itu kan Nabila. Di lain waktu, Kak Dewi itu mau bikin kue untuk dirinya sendiri. Tapi dia cuma pakai setengah loyang aja. Nah, yang bikin bingungnya lagi, gimana kan cara ngubah takaran supaya pas sama di resep. Nah, dari sinilah resep nenek muncul. Nenek bilang pakai aja perbandingan. Perbandingan? Apa ini ya yang dimaksud rahasia oleh Kak Zahra tadi? Oke, sekarang waktunya Kak Zahra nih yang bongkar rahasia tadi. Kak Zahra, bisa jelasin nggak apa itu perbandingan atau rasio ke teman-teman? Rasio itu seperti cara kita membandingkan dua angka atau lebih. Kita bisa menulisnya dengan titik 2 atau seperti 1,2. Nah, yang dibacanya itu 1:2. Atau dalam bentuk pecahan, misalnya dari resep nenek tadi kan 1 loyang kue itu membutuhkan 2 buah mangga. Nah, kita bisa menulis rasionya itu yaitu mangga dengan loyang kue itu menjadi 2,1 atau 2:1. Betul. Kalau ada resep yang bilang untuk 1 gelas cangkir gula kita butuh 3 cangkir tepung, itu artinya rasio gula dan tepung adalah 1:3. Gampangnya, rasio adalah rangkaian angka yang menunjukkan hubungan antara mereka. Oh, jadi rasio itu seperti angka yang berhubungan dan berpasangan. Misal seperti kita mau bersepeda berdua, 1 sepeda banding 2 orang. Wah, gampang banget ya dimengerti. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa itu rasio. Rasio itu pasti ada hubungannya dengan bagaimana kita mengubah takaran resep. Kak Zahra, Kak Rima, gimana ya cara rasio ini bisa ngebantu kita mengubah takaran kue? Pasti ada caranya kan?
Nah, tepat sekali Kak Nabila. Jadi disinilah peran proporsi itu. Nah, apa sih proporsi itu? Jadi, proporsi itu adalah dua kesamaan rasio. Jadi, kalau misalkan kita punya satu rasio, kita bisa mencari nilai rasio lainnya yang sama, tapi angkanya berbeda. Nah, yang dipakai oleh Kak Dewi tadi, Kak Dewi itu mengubah takaran kuenya. Ingat ya, resep tadi yaitu 1 loyang kue itu dibutuhkan 2 buah mangga. Kalau Kak Dewi mau bikin 4 loyang kue, dia tinggal mencari proporsinya aja. Nah, dari 1 loyang kue menjadi 4 loyang kue. Nah, maka semua bahan lainnya itu juga harus dikalikan 4. Seperti mangga, yaitu 2 buah mangga itu dikalikan dengan 4 loyang, yang berarti 8 buah mangga. Kemudian ada tepung. Nah, tepung itu 1 gelas tepung dikalikan dengan 4 loyang, yang berarti ada 4 gelas. Nah, kemudian yang terakhir ada gula. Gula itu diperlukan 1,5 gelas gula, itu bisa dikalikan dengan 4 loyang juga, yang berarti 2 gelas gula. Wah, jadi dengan proporsi kita bisa tahu nih takaran yang pas meskipun jumlah kuenya berbeda. Misalkan kalau kita mau setengah, dikali-kaliin aja setengah. Wah, gampang banget. Aku jadi langsung mau bikin deh. Misalnya, kalau nenek punya resep teh manis yang enak, 1 sendok teh gula untuk 1 gelas air, berarti kamu kalau mau bikin 3 gelas teh manis, berarti kamu butuh 3 sendok teh gula. Itu namanya pakai proporsi. Jadi matematika itu sangat praktis kan? Jadi kita udah tahu apa rahasianya. Sekarang Zahra, Kak Arima bisa ceritain nggak gimana kisah akhir Kak Dewi dengan kue mangganya itu? Tentu dong, akhirnya Kak Dewi membuat kue untuk acara ulang tahun temannya. Dia menghitung takarannya dengan tepat dengan menggunakan rasio dan proporsi yang diajarkan oleh neneknya. Nah, hasilnya kue buatan Kak Dewi sukses besar karena rasanya pas dan enak. Dan semua teman-teman Kak Dewi rata-rata ketagihan karena kue yang dibuat oleh Kak Dewi. Semua itu berkat resep rahasia nenek serta ilmu matematika rasio dan proporsi yang dipakai Kak Dewi. Keren banget kan? Aku jadi makin semangat ya belajar matematika.